Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita pada kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang yang cerah ini. Allah pertemukan kita kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka melakukan salah satu kewajiban kita, dan insyaallah kita akan melanjutkan dengan kajian ilmu hadis. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, kepada uswah kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapaktilasi jejaknya dan mengikuti suriah sunnah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung kita masuk ke materi tentang hadis-hadis dhaif dan palsu. Hadis pertama adalah tentang riba. Dan riba adalah dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu engkau menyebutkan apa-apa yang ada pada diri teman kau yang dia tidak suka untuk disebutkan. Fa in kana fihi faqad irtabta, kata Rasulullah. Apabila engkau membicarakan teman kau yang memang ada sifat itu atau sesuatu itu pada teman kau, maka itu adalah ghibah. Wa in lam yakun fihi faqad bahatta. Akan tetapi kalau engkau membicarakan tentang teman engkau yang tidak ada pada dirinya, maka engkau telah melakukan satu buhtan, satu kebohongan, satu dusta. Jadi ghibah itu sesuatu yang memang ada pada diri seseorang, kita bicarakan namanya ghibah. Dan di sini hadisnya tentang tidak ada ghibah bagi orang fasik. Dan orang fasik artinya adalah orang yang melakukan dosa besar. Bunyinya adalah laisa lifasiqin ghibah. Laisa lifasiqin ghibatun. Tidak ada bagi orang fasik ghibah. Ya, jadi artinya tidak berlaku ghibah bagi orang fasik. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai orang yang beriman, jauhkanlah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya kebanyakan prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kau menjadi mata-mata, mata-matai teman kau. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan engkau menggibah sebagian kau kepada sebagian lain. Perumpamaan ghibah dalam Al-Quran adalah ayuhibbu ahadukum ila akhir ayat. Apakah engkau senang seseorang di antara kalian memakan daging temannya sendiri, memakan bangkai temannya sendiri, ya? Kalau ada yang mutilasi itu dipotong-potong, 3 atau 5 ditaruh di jalan tol, maka ghibah bukan itu, lebih dari mutilasi. Mungkin orang yang mutilasi tidak memakan bangkainya. Ini orang yang ghibah diperumpamakan dalam Al-Quran, ya, seperti orang yang makan bangkai saudaranya, ya, jadi udah mayat begitu dimakan. Dan saya baca di berita di internet ada, jadi kaum muslim di Rohingya itu bukan hanya dibakar,
Saya membaca berita mereka juga dimutilasi dan dimakan bangkainya. Bagaimana? Apakah kita sanggup tahan melihat saudara kita dimakan oleh orang-orang Buddha tersebut? Ya, sekarang ghibah itu seperti itu. Jadi kita sama seperti makan mayat atau bangkai saudara kita. Nah, sekarang ada hadis tidak ada ghibah bagi orang fasik. Ya. Hadis ini diriwayatkan dalam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir. Ya. Seperti saya sampaikan bahwa At-Tabarani punya 3 mu'jam. Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam yang besar, Mu'jam Al-Awsat, Mu'jam yang sedang, dan Mu'jam As-Saghir, Al-Mu'jam As-Saghir, Mu'jam yang kecil. Abu Syekh dalam At-Tarikh, Ibnu Ali dalam Al-Kamil fi Ad-Du'afa, Al-Qadai dalam Musnad Asy-Syekh. Ya, Ibnu Ali dalam bukunya Al-Kamil fi Ad-Du'afa, ya, yang artinya yang lengkap dalam orang-orang yang lemah apa? Yang menghafal hadis. Ya. Jadi kalau Ibnu Ali meriwayatkan hadis dalam Al-Kamil fi Ad-Du'afa, Al-Kamil fi Ad-Du'afa artinya buku yang lengkap tentang perawi yang lemah, maka itu tempat hadis-hadis. Jadi kalau kita lihat sini, Ibnu Adi dalam Al-Kamil, berarti hadisnya dhaif. Al-Qadai dalam Musnad Asy-Syihab, ya, seperti saya sampaikan bahwa Al-Qadai mempunyai Musnad Asy-Syihab yang kebanyakannya hadis-hadisnya lemah, bahkan palsu. Dari jalan Ja'dabah bin Yahya, dari jalan maksudnya dari jalanan dia, Ustaz, bukan ya. Jalan ini maksudnya sana, ya, bukan dari jalanan dia. Ja'dabah bin Yahya Al-Laythi berkata kepada kami itu hadatsana Ala bin Bishr dari Sufyan dari Bahz bin Hakim dari bapaknya itu dari kakeknya yaitu Muawiyah bin Haidah Al-Khushani. Jadi sanadnya itu Yahya Ja'dabah bin Yahya Al-Laythi hadatsana Ala bin Bishr an Sufyan an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi. Ya, sanadnya seperti itu. Jadi dalam sanadnya ada perawi yang namanya Ja'dabah, ya, pada awal jalannya tadi, ya, yang disebutkan pertama kali Ja'dabah bin Yahya Al-Laythi. Ya, Ad-Daraqutni mengatakan matruk. Ya, kita sudah jelaskan bahwa matruk, ya, saya ulangi, adalah orang yang tertuduh dengan dusta. Ya, baik. Jadi kalau hadis matruk atau perawi yang matruk, ya, maka perawi ini dia tertuduh melakukan dusta. Kenapa? Karena dia sering bohong dalam percakapan manusia. Maksudnya apa? Dia tertuduh dusta melakukan kebohongan terhadap hadis Rasulullah SAW. Kenapa? Karena orang yang biasa bohong dalam percakapan sehari-hari, bukan hadis, itu tidak aman untuk melakukan kebohongan atas perkataan Rasul. Itu namanya matruk. Hadisnya matruk. Jadi ada kadzdzab, yaitu pendusta, memang dia bikin hadis palsu. Kalau matruk, dia tukang bohong. Tidak terbukti bikin hadis palsu, tapi karena dia sering bohong, maka dia tertuduh, ya, matruk. Ya, tertuduh untuk melakukan pendustaan terhadap Rasulullah. Baik, nanti kita bahas. Kita bahas masalah ini. Ibnu Ali mengatakan tidak dikenal, ya, tidak dikenal dalam hadis disebut dengan majhul, la yu'raf, ya, la yu'raf, atau juga majhul, tidak dikenal. Dan teks ini tidak dikenal. Jadi kalau perawi itu majhul, dia cuma punya guru satu, gurunya cuma satu. Seperti kesempatan yang lalu saya sampaikan, ada perawi, dia gurunya cuma satu. Muridnya cuma satu, riwayatnya cuma satu. Itu namanya majhul. Ini nggak dikenal ya, siapa dia? Statusnya bagaimana? Hafalannya bagaimana, baik atau tidak? Agamanya bagaimana? Ya mungkin kalau agamanya bisa, tapi hafalannya bagaimana tidak ketahui. Karena riwayatnya cuma satu. Kalau riwayatnya satu berarti gurunya berapa? Satu. Muridnya berapa? Satu. Ya. Jadi cuma satu, mungkin lebih, tapi kalau biasanya majhul itu cuma satu. Ya. Gurunya cuma satu, muridnya cuma satu, ya. Itu ya majhul. Baik. Imam Ahmad mengatakan hadis ini munkar,
ya hadis munkar sudah saya jelaskan, bukan hadis ini kemungkaran, bukan ya. Karena banyak nanti hadis munkar. Hadis munkar adalah hadis yang di dalamnya perawi yang hafalannya sangat buruk yang menyalahi perawi, atau dia banyak kesalahannya dengan kesalahan yang parah dalam riwayat hadis. Ad-Darqutni, Al-Hakim, Al-Khatib mengatakan hadis ini batil. Sekarang di sini ada perkataan hadis ini batil. Hadis ini batil apa maksudnya? Hak dan batil. Abu Zur'ah mengatakan bahwa al-kadhibu wal batil wahidun. Jadi bohong, dusta dan batil itu satu. Ya, jadi tidak ada bedanya antara hadis palsu dengan hadis batil. Baik. Namun belakangan kalangan ahli hadis atau yang mereka mustaqil bil hadis, ya, yang selalu sibuk dengan hadis, yang selalu meneliti hadis, mengatakan bahwa perbedaan antara hadisun batil dengan hadisun maudhu' adalah, bedanya hadis palsu dengan hadis batil itu apa? Bahwa hadis maudhu', hadis palsu itu memang pada sanadnya terdapat perawi yang dia bikin hadis palsu dengan sengaja. Sedangkan hadis batil ada di dalamnya perawi, dia meriwayatkan hadis yang palsu dengan tidak sengaja. Jadi dia mengambil hadis dari fulan, kemudian dia meriwayatkan, dia tidak ada unsur kesengajaan bahwa ternyata hadis ini palsu, ya, maka ini hadis batil. Jadi kalau yang pertama maudhu', memang perawi dia bikin hadis palsu. Yang kedua, perawi ini tidak bermaksud, ya, tidak ada unsur ta'ammud, tidak bermaksud, ya, untuk ngapain? Untuk bikin hadis palsu. Dia meriwayatkan hadis, diambil dari mana, kemudian dia riwayatkan, ternyata hadis ini hadis palsu, batil, ya, hadis yang batil. Itu perbedaan tadi. Jadi kalau hadis maudhu' itu ada unsur kesengajaan bikin hadis palsu. Baik dia bikin hadis itu atau dia merakit, ya, bukan komputer saja dirakit, sanad pun bisa dirakit sama perawi, dirakit semua. Wah, mulus. Ya, tapi jadi hadis, padahal ya sanad itu tidak ada, bohong. Ya. Sedangkan kalau hadis batil, perawi ini tidak ada unsur kesengajaan untuk, ya, meriwayatkan atau membuat hadis palsu. Jadi dia tidak bikin hadis, dia meriwayatkan, tapi ternyata hadis ini hadis batil, hadis yang palsu. Ya. Nah, sekarang ada hadis sahih tentang ini. Jadi walaupun hadis tadi matruk, ya, hadis matruk atau hadis yang dalamnya ada rawi majhul, atau bahkan hadis yang batil, ya, karena perawi tidak memaksudkan atau tidak bermaksud untuk membuat hadis palsu, ya. Tapi ada hadis-hadis yang memang mengindikasikan bahwa membicarakan orang, ya, itu tidak mutlak, tidak boleh. Sebelum hadis ini misalnya masalah ini ilmu hadis. Ustazku dalam ilmu hadis si fulan matruk, si fulan pembohong. Nah ini ngomongin orang dong. Ya? Boleh gak Pak Ustaz? Matruk, hafalannya jelek. Nah, ini boleh. Karena apa? Untuk menjaga syariah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang yang beriman, apabila ada orang fasik datang membawa kabar, maka tabayyunlah, teliti dulu. Atas dasar inilah ada yang disebut dengan ilmu jarh wa ta'dil, yaitu ilmu yang membahas tentang status perawi. Jadi bukan ghibah, Pak. Kita ngomongin perawi ini bukan ghibah, tapi untuk menseleksi simpulan kata pembohong, ya. Kalau nggak begitu, ya udah biarin aja lah, ya. Nggak bisa. Ya, hadis, ilmu hadis, ya, itu ada ilmu jarh wa ta'dil di mana perawi itu diungkap, ya, statusnya sampai sekecil-kecil. Nah, termasuk hadis ini, misalnya ini hadis dari Ahmad dalam musnadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Hadis sahih dari Anas
مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا فقال وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقال وجبت. Jadi Rasulullah SAW melewati jenazah dan jenazah itu dipuji baik maksudnya. Jadi kalau bahasa ada athna alaihi khairan, ada athna alaihi syarran, yang satu baik, yang satu buruk, ya. Pujian ini artinya baik. Jadi jenazah lewat, kemudian orang-orang memuji. Oh baik. Maka Rasulullah bilang wajiblah. Maksudnya wajiblah dia surga. Wajiblah baginya surga. Kemudian ada jenazah lagi lewat. Kemudian orang-orang bilang, wah ini buruk jenazahnya. Ya. Kayaknya kan sebagian kita kalau lagi sholat, setelah sholat, jenazahnya baik atau buruk? Baik. Ya. Mungkin mereka mengambil dari ini. Ya. Lewat lagi jenazah, dua kali ini. Mereka bilang, orang-orang yang di sekitarnya, syarran, buruk jenazah itu. Ya. Dulunya mungkin pemabuk, menjudi, ya. Kemudian rusak, mencuri dan lain-lainnya, syarran, makanya buruk. Maka Rasulullah mengatakan wajib baginya. Jadi tidak mutlak. Artinya begini Pak. Artinya boleh menghibah ya, kepada ya, ulama mengambil atas dasar hadis ini dan juga Quran Al-Karim bahwa apabila seseorang melakukan maksiat dan menampakkan maksiatnya ya, atau terang-terang dalam maksiatnya, maka tidak ada ghibah. Contoh, ada preman ya, dia mencuri ya, menganiaya atau punya geng ya. Geng apa saja namanya, Hercules atau yang lain. Dia punya geng. Sekarang apakah kita diam? Oh ini ghibah, jangan ngomongin. Padahal dia misalnya merampok, merampas, kemudian mencuri ya, membakar, memperkosa, kita diam, tidak ya. Jadi tidak ada ghibah. Kita kasih tahu bahwa si fulan itu ya, siapapun namanya, dia kerjaannya mencuri, dia kerjaannya merampok ya, maka itu tidak ghibah. Jadi intinya bahwa ghibah ya, pada dasarnya tidak boleh, tapi ada pengecualian di mana ghibah itu boleh, yaitu apabila seseorang melakukan maksiat dan terang-terangan dalam maksiat. Ya, misalnya berzina begitu, ya, di taman atau di tempat-tempat terbuka, itu tidak ghibah karena dia merendahkan dirinya sendiri. Itu harus dikasih tahu. Itu bukan aib, ya, bukan ghibah ya. Jadi itu tentang ghibah. Yang kedua adalah tentang menoleh dalam sholat. Jadi hadis ini berbunyi, innal 'abda idza qama fi shalah fa innahu baina 'ainay ar-rahman fa idza iltafata qala lahu rabb ya ibna adam ila man taltafit ila man huwa khairun laka minni ibna adam aqbil 'ala salatika fa ana khairun laka mimman taltafitu ilayhi. Sesungguhnya apabila seorang hamba berdiri dalam salat, maka dia dalam penglihatan Allah. Apabila dia menoleh, maka Tuhan Allah berkata kepadanya, wahai anak Adam, kepada siapa kau menoleh? Kepada orang yang lebih baik bagimu daripada aku. Anak Adam, bersungguh-sungguhlah engkau dalam sholatmu, maka aku akan lebih baik bagimu daripada orang yang kau menoleh kepada. Nah, di sini bagus. Tapi ternyata dhaif juga. Jadi di sini saya cantumkan, jadi tidak selamanya hadis palsu itu tidak ada padanannya dalam hadis sahih. Ya, makanya kalau ada padanannya atau yang semaknanya saya sampaikan, seperti masalah ghibah tadi dengan teks laisa li fasqi ghibah adalah matruk hadisnya, tapi ada hadis yang semakna. Juga hadis ini bagus, tidak boleh menoleh dalam sholat. Baik, hadis ini dengan teks ini diriwayatkan oleh Al-Uqayli dari jalan Ibrahim ya. Sekali lagi jalan bukan jalanan, tapi jalan yang maksudnya sanadnya Ibrahim bin Yazid Al-Khusi dari Atha, ia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda al-hadis. Ibnu Ma'in mengatakan Ibrahim tidak ada apa-apanya, ya. Ini kalau ulama hadis berbicara tentang rawi, maka betul-betul bahwa
si fulan tidak ada apa-apanya. Bukhari mengatakan mereka diam berkomentar tentangnya. Ya. Kemudian Ahmad dan Nasai Ibrahim matruk al-hadis. Jadi Ibrahim matruk al-hadis. Ya, jadi jelas. Laisa bisyai. Kalau Ibnu Ma'in mengatakan tidak ada apa-apanya, berarti hadis ini sangat lemah. Perawi ini sangat. Jadi ada memahami ya perkataan ulama hadis. Siapa sih Ibnu Ma'in, Ibnu Bukhari, Ahmad Nasai? Mereka adalah orang-orang yang menilai. Jadi perkataan mereka diambil dalam masalah al-jarh wal ta'dil ya, sehingga rujukan kita kepada mereka. Jadi kita tidak sembarangan simpulan begini statusnya bukan atas dasar hawa nafsu, tapi atas dasar penelitian yang dilakukan oleh ulama al-hadis. Ya, jadi hadis ini matruk karena di dalamnya ada laisa bisyai, tidak ada. Kalau Bukhari biasanya ya lebih lembut dalam berkomentar. Sakatu an. Mereka tidak berkomentar. Siapa mereka? Ahli hadis. Atau fihi nazar. Perawi ini perlu ditinjau lagi. Bukhari lebih lembut, tapi maknanya dalam. Kalau sakatu an tidak berkomentar, ini perawi ini bermasalah, sangat bermasalah. Ya. Apalagi fihi nazar, apalagi kalau Bukhari bilang munkarul hadis, maka hadis itu sangat tidak bisa diterima karena perawinya hafalannya sangat sempurna. Ya, hadis sahih tentang ini. Jadi ada hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, anna qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an al-iltifati fi as-salat, qala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitan min salatil 'abd. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya bertanya kepada Rasulullah tentang menoleh dalam salat. Boleh enggak menoleh ya? Lagi salat itu Allahu Akbar. Menoleh kanan sama kiri itu. Siapa ya? Boleh enggak? Tidak boleh. Ya. Aisyah bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, menoleh adalah curian setan terhadap salatnya seorang hamba. Dari Bukhari. Jadi ternyata setan juga mencuri salatnya seorang hamba. Bagaimana dia menoleh? Sekarang bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Hadisnya kan seperti ini. Ya. Baru ulama fikih berikhtilaf apakah haram atau makruh, ya. Tapi hukumnya tidak keluar dari dua, ya. Bisa haram atau makruh. Tidak ada yang bilang boleh ataupun yang lain. Jadi antara makruh dan haram. Jadi kalau menoleh begitu ya, entah apapun tujuannya, itu ikhtilas, namanya curian setan atas atau terhadap salatnya seorang, ya, atau mungkin dia tidak konsen. Ya. Makanya Rasulullah mengajarkan kalau kita salat itu melihat tempat sujud, maksudnya untuk konsentrasi, ya. Jadi hukumnya adalah haram atau makruh, ya. Tapi Rasulullah menjelaskan itu adalah setan mencuri salat seseorang. Mungkin itu tidak kurang keras. Hadis yang ini lebih keras, tapi ini pandangan mata. Kalau tadi menoleh, ya, iltifat itu menoleh, ya. Menoleh itu kan ke kanan, ke kiri, ya. Kalau pandangan mata ke atas itu lebih keras lagi. Ya, hadisnya dari Muslim dari Jabir bin Samurah, layan tahiyanna aqwamun yarfa'un absarahum ila as-sama'i fi as-salat aw la tarji' ilayhi. Haruslah kaum berhenti mengarahkan penglihatannya ke langit dalam salat. Jadi lagi salat, matanya ke atas. Ini lampunya keterangan, ya, atau lampunya redup, atau dia ngeliatin, ya, bagian atas masjid misalnya. Haruslah kaum berhenti mengarahkan penglihatannya ke langit dalam salat, atau penglihatannya tidak akan kembali kepada mereka, alias buta. Ya, itu ancaman dari Rasulullah, ya. Jadi tidak boleh seseorang pandangannya ke atas lagi sholat. Tempat sujudlah menjadi pandangan. Ya, mungkin ada bertanya, Pak Ustaz, kalau sholat biar khusyuk matanya dimermih, ya, itu tidak hadisnya. Saya tidak tahu dasarnya dari mana. Karena biar sholat khusyuk matanya dimermih, ya, lampu dimatiin. Saya tidak tahu, tapi itu tidak ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Jadi kalau mau khusyuk yang diajarkan Rasul cukup dengan, ya, pandangan itu diarahkan ke tempat sholat. Jadi nggak usah merem ataupun
matiin lampu. Kalau matiin lampu, ya untuk menghemat listrik, tidak. Tapi kalau misalnya buat khusyuk dimermin, itu tidak ada tunjuknya dari Rasulullah SAW. Ya, ala kulli hal, baik menoleh ataupun melihat ke atas ketika sholat itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Terlebih melihat ke atas itu larangannya lebih keras. Yang terakhir adalah tentang Ahlul Bait. Ya, ini tentang Salman Al-Farisi. Jadi Pak, ada sahabat-sahabat yang diakui oleh Syiah itu nggak banyak. Ya, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Hudzaifah bin Yaman, Ammar bin Yasir, Miqdad bin Aswad. Itu yang populer dalam kaum Syiah. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Hurairah, apalagi mereka tidak dianggap beragama Syiah. Jadi hadisnya seperti Salman minna alil bait. Salman minna alil bait. Jadi Salman termasuk golongan kami yaitu alul bait. Alul itu alu dari ahlul bait. Ahlul bait itu artinya keluarga. Ya. Cuman tafsiran orang Syiah keluarga itu adalah Ali Ibn Abi Thalib dan keturunannya, ya, Fatimah Zahra, kemudian orang-orang yang ada di atau sepaham dengan Ali karamallahu wajhah. Ya, padahal kalau Ahlus Sunnah mengakui semua sahabat dengan perbedaan yang ada dalam yang ada ketika mereka hidup. Jadi perbedaan atau perbedaan pendapat antara sahabat itu tidak dianggap satu perselisihan yang menjatuhkan sahabat lain. Setuju? Ketika Muawiyah radhiyallahu anhu dengan Ali berselisih, itu bukan berarti Muawiyah jelek, tidak. Ya, itu hanya perselisihan politik. Kita tidak membicarakan itu. Karena Muawiyah juga termasuk pencatat wahyu. Muawiyah pencatat wahyu. Jadi kita Ahlus Sunnah itu menerima hadis dari setiap sahabat. Jadi kalau Syiah itu nanti dibahas, oh sahabat itu enggak semuanya bisa dipercaya karena kalau si fulan dibilang Aisyah itu akhlaknya jelek. Ya, bagaimana akhlaknya jelek? Ceritakan begitu. Tidak beradab terhadap Rasul, ya karena melakukan hal ini. Ya, bahkan perang Jamal, ya, melakukan perang terhadap siapa? Terhadap Utsman dan seterusnya. Jadi itu celah bagi Syiah untuk mengatakan sahabat itu enggak benar. Jadi mereka mengambil sebagian sahabat saja dan menolak riwayat. Hadis itu diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Mustadrak, ya, dan At-Tabarani, ya, bahkan Al-Hakim sendiri tertuduh dengan tasyayyu' atau kesyiah-syiahan. At-Tabarani dalam mu'jam, ya, dalam mu'jamnya dari jalan Katsir bin Abdullah. Biasanya kalau At-Tabarani tidak disebutkan di Mu'jam Al-Kabir, dari Katsir bin Abdullah Al-Muzani, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW membuat parit pada perang Ahzab. Parit, Pak, tahu parit, Pak? Parit itu seperti apa, Pak? Lubang-lubang, ya, seperti selokan. Ya. Itu yang tajam itu celurit, bukan parit. Itu bukan parit. Parit itu adalah ya seperti selokan besar. Atau lubang-lubang besar, itu namanya khandaq. Rasulullah membuat parit pada perang Ahzab. Ya. Teknologi ini, ya, diprakarsai oleh Salman dari Persia. Karena tidak ada orang Arab tidak menggunakan parit-parit, lubang-lubang, jebakan-jebakan ini, ya, yang besar, ya, atau seperti lubang yang panjang yang besar, tidak ada. Sehingga Rasulullah SAW menerapkan teknologi ini dalam berperang, strategi ini dalam berperang. Jadi Rasulullah SAW ketika itu membuat parit. Ketika sampai tempat namanya Al-Madahij, Rasulullah SAW menggali setiap 10 parit 40 hasta. Jadi satu parit itu besarnya 40 hasta. Satu hasta itu sekitar 45,2 cm. Dikaliin aja, 40 besar. Ya, sebesar itu. Maka kaum muhajirin protes. Maksud protes bagaimana? Mereka melihat Salman ini orang yang hebat. Ya. Ternyata dia punya strategi perang yang tidak pernah dikenal orang Arab. Ya. Protes. Ya udah, Salman golongan kami, kata muhajirin. Kata Ansor enggak? Salman golongan kami. Maka Rasulullah mengatakan,
al-hadis sama golongan kami. Alul bait. Ya. Bukan golongan kamu, bukan golongan kamu, tapi golongan kami yaitu alul bait, yaitu keluarga Rasulullah. Maka di sini Katsir bin Abdul Al-Muzani, ya, Ibnu Ma'in orang mengatakan dia tidak ada bapaknya. Syafi'i, Abu Dawud mengatakan tiangnya bohong. Ya, jadi kalau dalam jarh wa ta'dil atau penilaian perawi itu para ulama hadis ya tidak malu-malu atau tidak ragu-ragu untuk menilai seseorang tiangnya bohong. Jadi tiangnya bohong itu si Katsir bin Abdullah Al-Muzani. Ad-Darqutni mengatakan matruk. Ya. Walaupun At-Tirmidzi menganggap hadisnya hasan, tapi hanya Tirmidzi yang menganggap hadisnya hasan, selainnya adalah ya tiangnya bohong, matruk dan lain-lain. Nah, itu yang benar. Jadi intinya bahwa semua sahabat dalam pandangan Ahlus Sunnah adalah adil. Adil dalam arti mereka adalah orang yang amanah menyampaikan hadis dari Rasulullah dan mereka adalah orang-orang yang tidak bohong. Itu artinya adil. Hafalannya juga baik. Ya, kemudian mereka orang yang tidak bohong, amanah, ya, meriwayatkan hadis. Sehingga dalam Ahlus Sunnah, dalam ilmu hadis, kalau kita belajar ilmu hadis, maka kita akan selalu ya mendapatkan Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, ya, Aisyah, Anas bin Malik dan lain-lainnya. Itu adalah para sahabat penghafal hadis yang mereka tidak dianggap sama sekali oleh kaum musyrikin. Semoga Allah memberikan kita hidayahnya dan selalu dalam istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup dengan sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Ada pertanyaan? Cukup, baik, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta